Ada orang di sana tidur sampai mau kegeleng ke motor sama saya, sama suami dijemput ke sana. Ternyata dia itu yang ngawinin kita berdua tuh, orang itu. Maksudnya berarti asli menikah lagi gitu? Iya, kalau ya jadi nikah batin katanya. Sadar nggak sadar, karena sosok yang dinikahkan juga bukan nama saya itu Oh, ada disebut namanya. yang disebut sama orang yang dari Banyumas. Dia kan sosoknya dia ngaku dia bilang saya ini Sultan katanya. Dia manggil nama saya itu Nimas Manik Mayang Sunda. Wow. Kalau Suami namanya? suami itu dia bilang Brawijaya. Wow. Kenapa ya sekarang saya dinikahkan dengan nama ini gitu. Saya juga gimana ya, terharu, sedih gitu. Kalau sosok itu bisa diamanahkan ke saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan berkunjung ke Kang Imron ya, salah seorang bisa disebut orang spiritual yang tinggalnya di tengah hutan. Nah, tepat di belakang saya ini teman-teman, jadi saya akses menuju rumah Kang Imron ini hanya jalan seperti ini ya, jadi jalan setapak yang mungkin kalau untuk motor agak sulit ya kalau di musim hujan sekarang ini. Kebetulan ini sore hari dan habis hujan juga, jadi terpaksa saya harus berjalan kaki dan tidak bisa memakai kendaraan motor karena licin. Nah, saya kembali ke sini karena sekarang saya pengen silaturahmi dan ini momennya juga pas momen Lebaran. Kita pengen tahu kabar terkini dengan Kang Imron. Dan konon kabarnya Kang Imron ini selama tinggal di sini tuh sering sekali diajak menikah sama sosok siluman ular wanita cantik karena berawal dari rumahnya sang ular itu dirusak sama orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini dari awal sampai akhir biar teman-teman tidak gagal paham. Ambil baiknya, buang buruknya, kita langsung saja ke videonya. Saya doakan bagi teman-teman semua mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya dan dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjut saja ke videonya. Nah, oke teman-teman, sebelumnya saya berjalan kaki dari arah sana ya. Soalnya tadi kalau teman saya sih bisa bawa kendaraan ke sini, cuma nggak bisa berboncengan karena jalannya seperti ini teman-teman, habis hujan juga. Dan ini cuaca juga habis turun hujan dan kebetulan ini udah jam setengah 6. Nah, biar tidak berlama-lama kita langsung saja melakukan perjalanan ke rumahnya Kang Imron ya. Nah, jadi Kang Imron ini mendirikan rumah benar-benar dia itu cuman sendiri ya, tidak punya tetangga, jauh dari perkampungan. Dan untuk alasannya beliau tinggal di sini mungkin teman-teman harus simak video ini sampai akhir ya. Soalnya Kang Imron ini mungkin sangat kental sekali dengan budaya-budaya Sunda. Jadi Kang Imron sangat lebih mempelajari ilmu-ilmu yang diturunkan sama leluhur. Tuh, bisa teman-teman lihat ini adalah area dapurnya ya, dapur untuk mengolah gula aren. Karena Kang Imron ini selain bercocok tanam, yaitu mengolah gula aren menjadi gula merah ya. Nah, kalau ini mungkin peternakannya dan rumah Kang Imron berada di sebelah sana. Tuh, ini sekelilingnya nggak ada lagi rumah ya. Dan sebelumnya saya berjalan dari arah jalan raya ke sini. Nah, jalannya jadi akses jalannya cuma seperti ini. Jadi kalau habis hujan sulit sekali kendaraan-kendaraan standar itu lewat jalan ini ya karena licin. Beda lagi dengan kendaraan-kendaraan yang dibuat untuk ekstrim ya, trail misalnya kayak gitu. Dan ini barusan habis hujan jadi embun ya atau kabut, salah tuh untuk rumahnya di sebelah sana. Jadi untuk siang hari ini memang sangat cocok sekali di sini untuk menenangkan pikiran. Tuh, jadi sekelilingnya itu kabut semua teman-teman. Tuh, masya Allah. Dan ini hanya satu-satunya rumah, nggak ada lagi tetangga.
Wow, luar biasa tuh. Jadi kalau sore hari, siang hari ini adem teman-teman. Oh, tuh ada guguk teman-teman. Nah, kita akan langsung saja berkunjung atau masuk ke rumahnya Kang Imron. Bismillahirrahmanirrahim. Ada guguk mungkin yang ngejaga sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wih, mantap. Oh, ini buat netesin telur ya? Iya. Masya Allah. Ini enak banget tuh, ada apa namanya? Perapian, Masya Allah. Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi masak air sidoro ya? Hujan. Mantap. Jadi kalau di sini tungku api itu di dalam rumah ya, Teh? Iya, ini dibikin di sini. Apa nggak takut kebakar gitu? Enggak. Kalau ditungguin ya. Teteh, saya boleh lihat ke belakang kayak enakan tuh ya? Boleh. Buat teman-teman. Jadi kalau di rumah Kang Imron ini khasnya itu masih tradisional ya. Tuh, jadi ini kita akan coba tempat ngangin atau tempat orang-orang kalau main ke sini tuh. Wow, Masya Allah. Jadi ini khusus untuk tempat tamu yang mau ke sini. Jadi view-nya langsung ke alam. Dan ini kolam ikan. Jadi kalau misalkan sambil ngopi ya, sambil mancing itu bisa di sini tuh. Langsung view-nya tembus ke alam, teman-teman. Wow, Masya Allah. Dan di sini juga dekat dengan airnya itu masih tradisional. Jadi kalau ke air ke sini tuh. Oh, Masya Allah. Jadi kalau untuk nginap di sini enak banget gitu. Cuman ya mungkin agak dingin lah. Nah, saya sambil nunggu teman-teman, saya istirahat terlebih dahulu ya. Dan ini kediamannya benar-benar masih tradisional dan sangat adem ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu dengan Teh siapa Teh kalau boleh tahu? Dede. Teh Dede. Alhamdulillah, yang dimana beliau ini sangat begitu pemberani sekali, tinggal satu keluarga di tengah hutan jauh sekali dari pemukiman warga. Bahkan tadi dari jalan raya kurang lebihnya ada hampir 2 kiloan ya Teh. Iya. Hampir 2 kiloan, dan jalan pun itu sangat begitu becek sekali. Makanya jalan tadi saya skip karena sangat begitu licin. Saya hampir beberapa kali terpleset. Makanya perjalanan agak kami potong-potong juga. Sebelum kita lanjut ke obrolan selanjutnya, Teh Dede kabarnya gimana sekarang? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Nah Teh, jadi yang membuat saya terdorong untuk datang ke sini, saya kepengen tahu itu awal mulanya Teh Dede tinggal di sini itu karena faktor apa? Karena apa pengen jauh dari tetangga agar mungkin kalau di tengah hutan kan kita malamnya hanya bisa mendengarkan suara-suara alam. Kalau di perkampungan kan kita pasti mendengarnya suara-suara yang pedas-pedas mungkin seperti itu. Itu alasan paling terkuat apa Teh? Ya, kalau alasan paling terkuat saya itu ya intinya nurut sama suami aja gitu, karena suami sudah nggak betah di alam keramaian. Saya ya gimana, namanya juga istri kan, kata orang tua kalau istri bahasa Sundanya cina ke darat jadi salogak, cai jadi salewi, jadi gitu gini istilahnya. Jadi mau nggak mau kan saya harus nurut sama suami. Oh, berarti di desa mah ada rumah. Ada. Cuman suami betahnya di sini. Betahnya di sini, sudah nggak mau di alam keramaian. Masya Allah. Tapi sekarang mah banyak orang yang dari kota ramai-ramai suka datang ke sini. Katanya pingin niis lah, ikut istirahat di sini. Oh, malah kebalikannya. Iya. Orang-orang yang dari kota malah pengen ke sini. Malah pingin tinggal nginap di sini. Berarti suami lebih mencintai ke alam Teh, makanya Iya. suami lebih memilih tinggal di sini. Iya, ke alam. Dari dulu dari dulu dia udah suka bilang, saya ini cina sudah mau tinggal di hutan, sudah pingin nyaung-nyaung kata dia. Masa anak-anak masih kecil kita tinggal di hutan belantara, tengah hutan, lampu nggak ada kata saya. Tapi lama kelamaan ya saya juga nurut, betah di sini. Nah
Nah, untuk anak-anak tersendiri awal mula pindah ke sini gimana teh itu? Nangis terus atau? Enggak sih, kalau nangis enggak, cuman dia agak berontak gitu karena mungkin anak-anak masih suka di alam keramaian, Mm-mm. suka nonton TV, suka apalagi sekarang kan dunia maya ya, Mm-mm. mau pingin itu HP, internet, sedangkan kan di tengah hutan lampu nggak ada. Itu Tapi ini lampu ada dari mana teh? dari sana sebelah sana. Oh, masang kabel. Wow, Tuh kabelnya dari panjang dong. sana dari jalan aspal yang di bawah di atas sana itu Lumayan juga kabelnya berarti ke sini. lumayan ya. Waduh. Dulu mah berarti belum pakai lampu. Belum Pakainya pakai apa tuh, kapas, pakai minyak Minyak. goreng tuh karena minyak tanah udah nggak ada kan. paling solar ya. Kalau di sana sampai 6 bulan saya nggak mampu bertahan pulang, tapi suami tetap saja mau tinggal di hutan gitu. Saya mah kesana kemari aja kan, kalau pagi kesini, kalau sore pulang ke rumah. Tapi lama kelamaannya saya juga jenuh kan di jalan gitu, kadang hujan kadang gimana gitu, namanya juga suami istri ya, kalau berjauhan tuh rasanya nggak enak gitu. Apalagi musim hujan gitu ya. Iya. Teh. Makanya saya mengalah saja gitu. Itu berarti awal mula pindah ke sini anak udah ada berapa ya? Ada yang masih kecil itu ada 2, kalau yang gede-gede kan udah pada kerja gitu. Berarti sekarang punya anak berapa? Yang sekarang yang ada tinggal di sini 3 orang tuh. Berarti 4. 4. Oh, berarti yang lahiran di sini 1. Enggak ada yang lahiran di sini, semuanya di sana di rumah lahiran mah. Oh, berarti hamil di sini, lahirannya di rumah. Enggak, setelah melahirkan kita Baru ke sini. Emang udah berapa tahun tinggal di sini? hampir 8 kurang lebih. Wah, lumayan lama juga berarti ya. Hampir 8 tahun tinggal di tengah hutan. Nah, kalau untuk logistik itu gimana teh, untuk makan beras atau lauk pauk kan sayur sayur mayur pastinya kan tidak mungkin setiap hari makannya hanya dengan nasi dan ikan asin. Pasti anak-anak pengen tempe, tahu. Apakah bikin sendiri tahu tempenya? Enggak, suka itu ke warung nyuruh anak-anak sambil pulang sekolah, jemput sekolah anak yang kecil gitu. Disuruh sambil ke warung gitu, sekalian ngantar sekolah, ngantar ngaji gitu, sekalian ke warung. Anak yang kecil berarti masih udah Kelas 1 SD. kelas 1 SD. Ya. Kalau yang kakaknya 1 SMP, kelas 2 SMP ya, Dek. Itu sering melihat sesuatu nggak di sini teh, pengalaman-pengalaman yang Kalau tentunya melihat, misteri atau apa? Kalau kesini ya sering gitu. Tadinya cuma mendengar ya. Karena mungkin kita di sini tinggal udah terlalu lama. Jadi energi-energi itu seolah berdampingan sama sosok energi yang ada di tubuh kita itu. Kadang-kadang seolah energi yang ada di alam sama yang ada di badan kita itu seolah apa itu berbicara gitu, saling nyapa. Nah, gini teh, saya kan dari tadi yang saya simak itu, berarti kan anak kalau di sini tuh nggak ada temen bermain nih berarti ya? Iya. Berarti itu mainnya sama kita aja atau misalkan main sendiri itu? Main sendiri, kadang sama kita, kadang kan kalau pagi berangkat sekolah, pulang sekolah berangkat lagi ngaji gitu. Kalau sudah sore kan ada kakak-kakaknya gitu. Oh, yang antar. Kebetulan kan di sini ada yang dari Lembang yang nitipin tuh anak, dia nggak sekolah gitu, jadi dia yang antar jemput gitu, anak yang kecil. Nah, yang menarik di sini tuh saya dengar bahwa katanya suami teteh itu mau diajak menikah sama siluman ular. Iya. Nah, itu ceritanya gimana teh? Ya itu awal mulanya kan dari kisah saya mimpi itu ya. Kalau bapak mah nyaksiin sendiri, kalau saya mah lewat mimpi yang itu, yang dicari-cari pas waktu itu, yang saya harus naik ke apa tuh
ke sosok ular itu, ular yang melingkar itu. Saya disuruh kesininya, saya tuh berontak, pingin dikawinin tuh sama suami. Di bawah alam sadar saya kan, saya ini kan udah menikah sama suami, kenapa harus nikah lagi gitu. Sampai berapa bulan tuh saya berontak ya, kalau bahasa istilahnya itu marakayangan gitu. Sampai sosok itu selalu mendorong hawa nafsu saya gitu ya, kamu harus minta terus dikawin gitu. Sampai saya berontak, berangkat ke rumah orang tua saya ya di Bahara gitu, sampai berontak, saya ini kesini mau pinginnya dinikahin, kamu kan udah nikah. Gak tahu, pokoknya saya ingin dinikahin lagi, kata saya. Sampai saya terus hampir tiap hari nuntut ya pada suami. Kata suami bilang, tunggu dulu, nikah itu harus ada saksi, kata suami. Harus ada yang ya wali, katanya, harus ada saksi yang nikahin, katanya. Nanti juga kalau sudah waktunya tiba, kita ini pasti ada yang ngawinin, kata suami. Pas suatu hari ya, itu kisahnya, ada seorang musafir yang jalan dari Banyuwangi. Dia tidur di sana tuh dekat jalan aspal. Pas itu adik mau kesini, Kak, kepada suami itu ada orang di sana tidur, sampai mau kegeleng ke motor sama saya, sama suami dijemput ke sana. Ternyata dia itu yang ngawinin kita berdua tuh, orang itu. Maksudnya berarti asli menikah lagi gitu? Iya, kalau ya jadi nikah batin katanya. Nikah, atau kalau nikah batin tuh kayak sekarang yang lagi viral, walidnya nikah batin itu. Nggak tahu tuh, karena saya nuntut itu pingin dinikahin lagi. Pas nikahnya tuh saya ingat ya, bulan Muharram tanggal 8. 2000 berapa? Ya 2000 kemarin, tahun kemarin. Bentar saya jadi terengeh sama yang barusan teteh bilang nikah batin. Iya. Berarti kan secara lahir teteh udah nikah. Iya, saya Cuman, juga di alam sadar kan saya udah tapi nikah. itu perasaan pas ngajak suami menikah lagi itu sadar nggak teh? Enggak tuh, nggak sadar. Karena sosok yang dinikahkan juga bukan nama saya itu, yang Oh, yang ada disebut namanya. yang disebut sama orang yang dari Banyumas. Dia kan sosoknya, dia ngaku dia bilang saya ini sultan, katanya, yang akan menikahkan kalian berdua gitu. Ya dalam ijab kabul itu saya kini kan ijab kabul sama dia. Sadar nggak sadar itu saya sosoknya ya, namanya bukan nama saya dan nama suami yang Berarti dia, nama suami juga bukan nama suami yang disebut? bukan. Jadi dia bilang ke saya itu, dia manggilnya ke saya Nyimas, katanya. Nyimas nggak tahu Nyimas apa ya. Nyimas Gandawesi. Bukan, dia bilangnya itu kan kalau di ijab kabulin di namanya disebut gitu. Sama bin-binnya juga belum mungkin? Enggak, cuma namanya doang. Dia manggil nama saya itu Nyimas Manik Mayang Sunda. Wow. Kalau Suami namanya? suami itu dia bilang Brawijaya. Wow. Saya nggak ngerti itu dengan sosok itu gitu. Makanya nggak tahu, saya juga di bawah alam sadar saya ya. Di alam sadar kan saya udah menikah, bahkan nama saya kan Dede Eti, suami saya kan Imron gitu. Tapi kenapa ya sekarang saya dinikahkan dengan nama ini gitu. Saya juga gimana ya, terharu, sedih gitu. Kok sosok itu bisa diamanahkan ke saya gitu sama suami saya. Nah begini teh, yang ini sangat menarik sekali ya untuk disimak. Jadi setelah efeknya, setelah teteh sama Kang Imron dinikahkan, itu terasa seperti apa? Apakah melihat suami itu kayak Pangeran lagi, terus misalkan malam pertamanya berasa pengantin baru lagi, atau gimana? Kalau ke malam pertama ya saya nggak terlalu ini gitu, cuman dari Setelah mata dinikahkan, batin saya itu saya melihat sosok saya seperti apa, sosok suami saya seperti apa itu. Dan kesininya gitu kan, alhamdulillah ya saya dianugerahi
sama suami gitu. Jadi bisa menolong gitu. Kalau ada orang yang datang sini gitu. Tadinya kan saya berontak ya, ketika ada orang yang minta pertolongan pada suami gitu. Tapi kalau sekarang karena mungkin batin saya sudah kuat ya. kuat, udah dinikahkan, jadi seolah kita saling dukung, saling bantu gitu. Ya mungkin kalau kata saya sih sosok yang ada di sini itu menyukai sosok Onam pendamping dari suami Teh kayaknya seperti Tapi itu. kalau menurut hemat saya gini Kang, Hemat paket ya. bukan gitu. Kalau paket liwet mah. Jadi gini, seolah-olah, jadi mohon maaf kalau saya salah, mungkin teman-teman juga yang lihat video ini nanti bisa komen di kolom komentar. Jadi seolah-olah Teh Dede ini punya suami 2 dan Kang Imron juga punya istri 2. Cuman bedanya kalau Antara Kang lahir dan Imron batin. lahir dan batin, tadi itu ada nikah batin, ada nikah lahir. Jadi masing-masing yang ya secara tidak langsung lah, mungkin yang laki-laki masuknya ke Kang Imron, yang si wanita yang tadi nyimas apa namanya? Ganda besi. Manik-manik Sunda. mayang sari itu masuknya ke Manik Mayang sini. Sunda. Tukang lantaran di sini. Jadi kalau misalkan campur juga mungkin ya ikut seperti itu. Mungkin kalau Nggak tahu kalau itu ya, cuma Allah yang mungkin nyaksi. kalau misalkan saya salah, teman-teman semua yang ngerti dengan hal-hal seperti ini mungkin sambil sharing saja. Kita kan yang namanya di dunia gaib itu ada aja ya, yang di luar nurulnya seperti itu. Dan yang ini memang kalau misalkan dikisahkan dalam film sesuatu yang sangat luar biasa. Dan tadi kalau untuk nama suami saya lupa namanya siapa. Kalau itu kalau sedang Orang- kebul Heeh. Brawijaya. Brawijaya itu kayak orang-orang kerajaan berarti ya. Brawijaya kayak dari Jawa berarti ya. Dari Kediri ya. Itu kalau Jawa. misalnya Majapahit yang kalau teteh nggak salah tuh. yang teteh lihat sosok seorang Brawijaya itu seperti apa? Bukan lihat suami ini di luar konten, Iya, di luar iya. Kang Imron Kalau gitu. yang kebayang oleh saya ya, karena dia itu sosoknya pakai mahkota, Heeh. pakai keris di pinggang gitu. Kalau Brawijaya, Bra itu kan identiknya Brahmana gitu ya. Jadi sosok yang ditinggikan biasanya kalau di kerajaan gitu. Berarti kalau sosok nyimasnya itu yang teteh rasakan Kalau yang saya rasakan ya sama juga pakai mahkota, suka bawa tongkat. Nyimas siapa tadi teh? manik-manik. Nimas Manik Mayang Sunda itu kan Orang mungkin dari Sunda. dari Sunda mungkin gitu. Mantap, masya Allah ya. Memang kan kalau menurut silsilah Jawa sama Sunda kan tua Jawa ya. Heeh. Jadi wanita Sunda ini sangat begitu kayak magnet. Jadi kalau ada laki-laki Jawa itu pengen ngejar terus mungkin seperti itu. Bukannya kebalik, yang kan ini kalau yang Sunda sama Jawa ini berhubungan dengan dulu Hayam Wuruk sama apa namanya Dyah Pitaloka ya. Ayam burung. Iya kayak yang iya. perang Bubat itu kan nyambung. Jadi yang Hayam Wuruk pengen ke Dyah Pitaloka cuma digagalkan sama Gajah Mada. Mada. Yang saya tahu sih seperti itu. Yang Pitaloka orang yang mana? Orang mana itu? Sunda. Oh. Itu kan putri permaisuri Sunda ya. Iya. Pajajaran. Tahu, Oh saya berarti nggak- ngejar ke nggak sini. paham. Tapi ini kan yang ngejarnya perempuan. Berarti Atel. Yang pengen dinikahin. Nah mungkin seperti. Jadi kalau untuk sekarang setelah dinikah berarti aman-aman saja. Aman. Sampai Justru sekarang berarti. sebelum yang nggak aman itu sebelum dinikahkan, karena saya Berontak, itu berontak, iya marah kayangan kalau bahasa Ini ini. pembicaraan kita sangat menarik ya dan luar biasa. Dan pada saat itu anak-anak reaksinya gimana teh? Ya takut lah, apalagi anak yang kecil, karena kita dinikahkannya itu siang hari, bahkan di kebun juga banyak yang kerja, yang betikin itu apa cengkeh. Karena saksinya itu ada Ustadz dari Pager Ageng, Oh, ada si Mas Tarman dari Banyuwangi itu yang saksinya. berarti ada mahar dong. Kalau mahal ini tandanya suami sama saya ini kata dia ini jangan sampai dilepas kata ini bisa dikasih sama anak tapi kalau punya suami jangan sampai dikasih sama siapa-siapa. Oh, Iya. Nggak sebagai tahu. mahar. Ciri berarti ya. Iya. Masya Allah, ini benar-benar ini pengalaman spiritual atau pengalaman gaib bisa campur dengan dunia yang ya secara sisi positifnya menyatu dengan alam dengan
penghuni yang ada di alam ini gitu. perasaan kalau rasa Dari rasa namanya aja itu yang namanya Nyimas Sunda, berarti dari sini. Kalau Bra berarti dari Jawa Dari ya. Jawa. Nah seperti itu. Jadi Ya, mungkin itu terjadinya seperti itu berarti selama tinggal di sini. iya selama Tadinya dulunya waktu tinggal di perkampungan mah enggak seperti ini. nggak ada saya juga nggak paham hal ginian apa itu. Dia Ya tahu. mungkin makhluk astral yang ada di sini mungkin wah, aji mumpung ada sepasang kekasih. suami bang, Kekasih kan suami berarti ya? nggak beda apa? Mumpung ada sepasang suami, saya manfaatkan untuk saya bisa menikah dengan seorang pangeran dari Jawa tadi, mungkin seperti itu. Soalnya kalau mungkin di alam sana nggak ada yang nikahin. Tuh seperti itu. Dan kebetulan ada musafir dari Banyuwangi. Tuh pas bisa seperti itu ya. Seperti kisah nyata yang memang sengaja dipertemukan gitu. Ujuk-ujuknya ketemu musafir tiduran tergeletak di jalan dan dibawa ke sini. Langsunglah bisa menikah seperti itu. Bahkan dia juga ngasih cindera mata tuh. Kan dia suka pakai cetok ya karena dia udah 20 tahun melakukan perjalanan belum nikah. Saya bilang, "Mas, itu saya suka ininya." Kata dia, "Ini enggak dipinta juga saya cenah. Mau kasih di sini, tinggalin di sini." Boleh saya lihat, maksudnya dikasih cenderamata sama musafirnya. Iya, Berarti yang sebagai penghulu. Itu yang minta siapanya? aku Oh berarti sosok dari nggak tahu itu nggak sosok tiba-tiba tetenya minta. sama Bisa lihat cenderamata seperti apa? Dudukui atau caduk atau gimana? caduk Oh, kalau mana orang lihat? Sunda yang bilang itu. ya caduk. Oh ini. Iya, Oh, ini. ini lah kalau di Jawanya namanya cotom. Khas musafir Stop. berarti seperti itu. Ya? Cotom. Dia bilang ini cina yang nemenin saya naik turun gunung. Saya nggak kasih sama siapa-siapa tapi nggak tahu di sini saya mau tinggalin. Ini kata dia kulit asli katanya saya iya. belinya 500.000 kata dia. Padahal ini barang berharga ya. Maka tetapi mungkin beliau juga tahu, makanya langsung ngasih. Tapi saya tadinya kan butuh buat ngambil rumput. Biar nggak panas gitu ya. Wih mantap tuh. Tapi sering dipakai teh. Enggak dibolehin sama suami. Bagus sih soalnya kalau kayak gitu. Tapi kalau dipakai tahu-tahu mungkin menemukan sesuatu apa emas segede munding atau apa. Ini bener-bener apa namanya caduk ini benar-benar mengandung sejarah dan kisah ya. Iya, bagi si pejalan itu. Dan maksudnya maksudnya bagi kita juga ini seolah-olah iya, dia punya. itu diutus untuk jadi apa penghulu Penghulu. seperti itu. Kalau misalkan syariatnya kalau misalkan nggak ada dia, nggak ada yang nikahnya sampai sekarang mungkin minta dikawinin terus. Iya, marakayangan tuh. Ya mungkin ceritanya wow sangat begitu luar biasa sekali teman-teman. Jadi waktu di kampung mah biasa saja. Cuman selama tinggal di sini hanya beberapa tahun dan tiba-tiba sosok dari Seolah ada energi gitu. sosok dari perempuan tadi yang dari kerajaan Sunda ya untuk meminta dinikahkan dengan pangeran dari Jawa tersebut ternyata sudah kesampaian. Dan untuk nengnya tersendiri ini berarti gimana teh? Sekolah tadi dianterin sama kakaknya. Iya. Kalau nengnya punya pengalaman misteri nggak berteman dengan makhluk gaib gitu di sini? Enggak, kalau anak mah enggak. Cuma kalau saya ini itu suka ketakutan gitu. Mama cuma kadang sok karasa. Kan kadang saya itu suka bicara seolah di bawah sadar saya gitu. Jadi kan anak juga merasa aneh dari sikap sehari-hari ibunya gitu. Kadang ada gerakan, ada bicara yang aneh gitu. Ya Masya Allah sekali ya teman-teman. Jadi ini bisa menjadi sebuah apa namanya? Pengalaman yang berharga lah gitu ya. Pengalaman sangat berharga. Jadi bisa betul-betul menikah menikah dengan batin berarti ya. Menikah batin. Menikah batin tapi dengan sosok masing-masing
berarti putri ya, putri kerajaan dan pangeran dari kerajaan tersebut Iya. yang memasuki tubuh Teh Dede sama suaminya. Ya mungkin untuk teman-teman yang mempunyai indera keenam atau mata batin silakan bisa di komen di kolom komentar. Jadi sosok sebetulnya sosok siapa? Apakah betul memang sosok dari kerajaan terdahulu pada zaman dahulu yang sebelumnya belum pernah menikah dan tiba-tiba beliau itu dengan terjadinya perang, mungkin perang sesama kerajaan ya, dan beliau meninggal sehingga beliau hingga saat ini belum pernah menikah dan Reinkarnasi. reinkarnasi dan tiba-tiba sekarang sudah menikah. Dan mungkin terima kasih Teh sudah meluangkan waktunya buat kami dan tentunya buat teman-teman yang lagi menonton video saya. Semoga Teteh selalu diberikan kesehatan beserta keluarga dan dilancarkan rezekinya, tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya bersama teman-teman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.